Yeni Wahid bersuara keras kepada Polri dalam suasana pilkada dan pemilu kemarin. Berbeda dengan TNI yang mau belajar lebih baik katanya. Ini disampaikan pada waktu haul Gus Dur yang dihadiri oleh banyak orang penting di negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Yeni Wahid sudah berani memberikan kritik yang serius, atau ya ini memang kebablasan? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mengkritik itu adalah hal yang biasa dalam alam demokrasi. Tetapi kalau orang tidak bisa menerima kritikan, biasanya marah. Minimal, ya tidak mau komunikasi dengan seseorang atau siapapun. Tetapi seperti Indonesia, negara demokrasi yang sedang berkembang ini, kritikan sangat dibutuhkan. Apalagi itu berangkat dari sebuah fenomena yang itu adalah diberangkatkan dari berbagai aspirasi yang ada. Banyak yang dikritik oleh Yeni Wahid dalam haul Gus Dur kemarin, salah satunya kepolisian. Pasti ada yang berpikir positif, ini kritikan yang bagus, tapi pasti ada yang berpikir negatif. Ini mau apa Mbak Yeni ini? Kok berani mengkritik kepolisian? Ada politik atau hidden agenda apa? Politik agenda apa di belakang Mbak Yeni itu? Supaya terhindar dari persepsi-persepsi yang beragam, ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya mengapa Mbak Yeni mengkritik, dan selanjutnya bagaimana yang dikritik itu harus merespon. Pertama kita baca di Kompas, judulnya Ungkit Gus Dur dan Susah Payah Pisahkan Polri dan TNI, Yeni Wahid supaya polisi lindungi rakyat, bukan menindas. Emang ada penindasan? Ini kan semacam kritikan tajam supaya polisi melindungi rakyat. Kemudian yang kedua di Kompas juga, kritik PPN 12%, Yeni Wahid, Vietnam justru pangkas pejabat dan turunkan pajak. Dan yang ketiga di Kompas juga, Yeni Wahid, cerita perjuangan Gus Dur pisahkan Polri, langkah yang tak mudah. Dan yang terakhir di FIFA.co.id, Prabowo singgung usulan Gus Dur jadi pahlawan, begini respon Yeni Wahid. Kalian pilih yang mana? Pilih yang pertama dan kita sambungkan dengan yang lain. Ungkit Gus Dur susah payah pisahkan Polri dan TNI, Yeni Wahid supaya polisi lindungi rakyat, bukan menindas. Ini di kompas.com. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Yeni Wahid mengatakan pemisahan Polri dan TNI adalah salah satu keputusan terbesar ayahnya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Di mana langkah itu bukanlah hal yang mudah, sebab di zaman Orde Baru, ketika tentara dan polisi masih berada dalam satu komando, potensi penyalahgunaan kekuasaannya begitu besar. Hal tersebut jadi sampaikan dalam acara HAUL ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk tegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dan TNI. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan pada masa lalu di bawah kekuasaan Orde Baru. Tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Jadi menjelaskan dengan
kejernihan pikirannya, Gus Dur ingin mewujudkan negara yang benar-benar demokratis. Maka dari itu Gus Dur menginginkan polisi menjadi pelindung rakyat, bukan penindas. Oh, jadi bukan berangkat dari fenomena, tetapi dahulu Gus Dur itu ingin polisi menjadi pelindung rakyat, bukan penindas. Jadi temanya, settingnya adalah pada waktu Orde Baru menuju ke reformasi. Jadi kemudian memberikan ancuran jempol kepada TNI yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu. Menurutnya TNI kini menerapkan disiplin diri untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi, ucap Zeni. Namun Zeni menilai Polri justru mengalami fenomena sebaliknya. Dia melihat polisi kini menjadi ancaman di masyarakat, bukan pelindung. Dia pun memberi contoh beberapa tahun kasus beberapa baru-baru ini, mulai dari siswa SMK di Semarang yang ditembak mati polisi hingga saksi pelapor yang malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dan aparat kepolisian, katanya sambil ditepuk tangan. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang 2024 ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam, sambung Yeni. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada suasana haul Gus Dur memberikan kritikan tajam kepada kepolisian. Karena ya menurut Yeni ini ada sebuah problem bagi perjalanan demokrasi di negeri ini dan dihubungkan dengan kepolisian. Dalam bahasanya, polisi kini menjadi ancaman di tengah masyarakat, bukan sebagai pelindung. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Yeni Wahid, putri Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, itu adalah pandangan Mbak Zeni sesudah melihat perkembangan perpolitikan yang ada di negeri ini. Itu hak Mbak Zeni menyampaikan pendapatnya. Mungkin orang lain mempunyai pendapat lain juga berboleh, tapi harus berdasarkan sebuah fenomena atau fakta, sehingga nanti publik itu melihat secara seksama dan akan membandingkan, menghadapkan antara pandangan Mbak Zeni dengan pandangan orang lain tersebut. Bahwa dalam judul Mbak Yeni mengungkit Gus Dur susah payah pisahkan Polri dan TNI, yang selanjutnya bagaimana mereka, maksudnya Gus Dur, itu demokrasi terjadi di negeri ini. Abuse of power supaya tidak terjadi. Dan ancaman terhadap, maksudnya polisi menjadi ancaman, itu yang dalam bahasanya Mbak Yeni terjadi pada saat ini, bukan sebagai pelindung. Dengan berbagai contoh yang ada di Semarang, siswa SMK ditembak, padahal katanya itu karena mengamankan atau melerai, kemudian ada saksi pelapor dijadikan tersangka, dan selanjutnya ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi, 29 diantaranya extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Itu contoh-contoh kecil yang terpublis di berbagai media. Mungkin ada yang menambah, mungkin ada yang mengurangi, tapi itu fakta, sebuah fakta yang ditampilkan Mbak Yeni, sehingga Mbak Yeni berangkat dari hal itu semuanya, kemudian mengkritik. Apalagi
yang menjadi fenomena kedua atau analisa yang kedua. Apalagi ketika dihubungkan dengan pernyataannya Pak Prabowo, maksudnya TNI, sudah mulai belajar pada waktu yang dahulu. Sehingga Pak Prabowo bahasanya dipilih secara demokratis. Tetapi kepolisian kok berbeda ya? Menurut saya ini bukan posisi Mbak Yani untuk mendiskreditkan salah satu lembaga, tapi berangkat dari sebuah semacam keresahan melihat fenomena yang ada. Ketika ngomong terpilihnya Pak Prabowo, maka ada hubungannya dengan Pilpres, ada hubungannya dengan Pileg. Dan semua pasti langsung menghubungkan dengan proses pilkada kemarin. Di berbagai media muncul istilah yang tidak enak untuk TNI, katanya partai tersendiri, bukan partai formal. Itu kan menyakitkan. Tetapi selanjutnya, apakah ini benar adanya atau tidak? Maka ya kembali yang disampaikan Mbak ini tadi bahwa TNI sudah belajar dari selama Orde Baru untuk lebih profesional. Semoga polisi sebagai pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, mungkinkah kepolisian bisa sebagaimana harapannya Gus Dur pada waktu dahulu? Atau sebetulnya yang lebih tepat, sebagaimana harapannya demokrasi? Kalau menurut saya sangat mungkin. Memang keberadaan TNI dan Polri itu sebagai pengamanan dari negeri ini. Kalau kepolisian dari internal negara, di dalam negeri, kalau TNI sebetulnya dari luar negeri. Dan semuanya bisa, hanya proses panjang, tentunya tidak ada intervensi dari kekuasaan dalam proses politik yang ada. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itu yang terjadi di Ciganjur, kritik ke Mbak Yani. Apakah ini bisa diterima oleh teman-teman taruhlah kepolisian ataupun yang lain, pasti akan memunculkan berbagai perspektif. Tetapi seandainya tidak diterima, itu anggap saja sebagai masukan yang baik, tanpa harus menampilkan sebuah kata penolakan terhadap yang disampaikan Mbak Yeni. Seandainya yang menyampaikan bukan Mbak Yeni, ini menjadi rame. Tapi yang menyampaikan adalah Mbak Yeni, anak presiden, mantan presiden, dan tokoh nasional, menjadi seperti pembenar dan tidak ada masalah. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik memang semua berbenah ya. Ketika semua sepakat membangun demokrasi, semua berbenah untuk membangun demokrasi itu sendiri. Dengan cara menempatkan posisi dimanapun posisinya. Kalau partai politik ya dia sebagai alat untuk kekuasaan. Jadi kalau teman-teman TNI, Polri atau sipil, kalau memang mau menjadi penguasa, masuk dalam kekuasaan, ya di partai politik, boleh siapapun. Tetapi harus melepaskan terkait dengan identitas-identitas sebelumnya. Bahwa TNI, Polri sebagai tempat yang kaderisasi itu bagus, tapi harus dibedakan. Supaya nanti tidak ada politisasi lembaga oleh siapapun. Ya, itu semua adalah sebuah refleksi dari Yeni Wahid di Ciganjur. Semoga menghadirkan kebaikan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.